Hai semuanya, aku dapat email nih dari angelikashakila959@gmail.com. Wah, namanya Angel. Langsung aja yuk, let's go. Hai kasih, aku akan menceritakan sesuatu kepada kakak. Ini kisahku, pengalamanku. Aku ingin berbagi pengalamanku ini. Pengalaman ini terjadi saat aku berusia 4 tahun. Aku masih sangat kecil, polos, ceria, dan benar-benar tidak mengetahui apapun. Di usiaku yang baru 4 tahun itu, aku sangat menyukai menggambar. Menggambar adalah hobi yang sangat kusukai saat itu. Tanganku tidak pernah lepas dari pensil. Tetapi yang aneh, gambar yang kuhasilkan pagi siang malam itu hanya menghasilkan wujud-wujud makhluk halus. Seperti kuntilanak, pocong, sundel bolong, dan yang lainnya. Dan pada suatu hari, di hari yang sunyi dan sepi, di rumah yang masih dalam suasana sore, yaitu di mana orang-orang baru saja pulang dari lelahnya mencari uang atau bekerja. Aku saat itu bermain di ruang tamu. Mamahku baru saja pulang bekerja. Mamahku bergegas untuk mandi. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 6 sore. Pintu rumahku berbunyi. Ada yang mengetuknya. Aku pun hanya berteriak, bilang pada mamah jika ada yang datang. Aku mendekat ke kamar mandi dan berteriak lagi dengan lantang, memberitahu mamah kalau ada yang datang. Mamah tidak juga menjawab perkataanku. Entah tidak mendengar jelas atau pura-pura tidak dengar. Akhirnya, karena kesal, aku sendiri yang membukakan pintunya. Maghrib-maghrib seperti ini, siapa yang bertamu dalam benakku? Ternyata tamu itu adalah pamanku. Aku tidak sadar jika yang sedang kuhadapi ini adalah pamanku yang telah meninggal dunia. Aku mempersilahkan paman masuk. Aku benar-benar tidak sadar. Di ruang tamu, kami pun mengobrol dengan serunya. Pamanku yang satu ini memang asik. Mamahku setelah selesai mandi langsung mendekatiku dengan keheranan. Mamah berkata kalau aku berbicara sendiri. Aku bingung dengan perkataan Mamah. Mamah bertanya, pada siapa aku berbicara? Aku pun menjawab sambil menunjuk paman. Sama paman Putra. Mamahku tampak syok. Akhirnya Mamah menarikku masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, mamahku tidak mengizinkan aku untuk keluar menemui paman Putra. Tidak lama, mamahku pun mengeringkan rambutnya. Karena aku bingung dengan sikap mamah, aku kabur keluar. Saat itu, mamah masih sibuk mengeringkan rambut. Ternyata, paman Putra sudah tidak ada di ruang tamu. Itu dia, cerita dari Putri. Seru banget ya teman-teman. Thanks udah kirim email. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye. Halo guys, sebelum aku bacain email, kalian jangan lupa kasih nama ya kalau kirim email. Sekarang aku dapat email dari gitaramadani511@gmail.com. Langsung aja yuk, let's go. Hai kasih, perkenalkan, nama aku Nabila Dwi Nanda, panggil aja Nabila. Aku ada cerita horor yang mungkin di luar nalar manusia, tapi ini beneran nyata dan membuatku percaya terhadap jin ataupun hantu itu memang benar-benar ada. Siang hari, aku asik bermain dengan adikku. Adikku anak yang sangat ceria. Aku sayang sekali dengan adikku, tapi tetap aja kita sering berantem. Hehe. Saat itu kami main lompat jauh di halaman rumah. Kami seneng banget sama permainan ini. Sampai gak sadar kalau hari sudah sore. Kita dipanggil ibu untuk mandi dan makan. Setelah maghrib kami biasa nonton TV bareng dan setelah itu baru kami belajar. Malam itu adikku tidak ada PR, jadi dia bisa tidur cepat. Sedangkan aku masih sibuk dengan tugas sekolah. Jadi, aku memutuskan untuk begadang. Pukul 11 malam, aku menyudahi tugasku, lalu masuk ke dalam kamar. Setelah menunggu 1 jam, aku tidak bisa tidur. Ditambah
Gara-gara tadi siang aku main lompat jauh, jadi sering bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil. Oh iya, waktu itu kalau nggak salah pas malam Jumat, aku kembali merasa ingin buang air kecil. Setelah itu, ketika aku akan masuk ke kamar, aku melihat adikku ada di ruang tamu. Anehnya, dia malah menghadap pintu. Aku kira dia ngelindur. Lalu aku panggil-panggil dia, tapi adikku tidak merespon apapun. Aku coba membuka pintu kamar ibu. Siapa tahu memang adikku yang lagi ngelindur. Terus jalan kaki keluar, tapi pintu kamar ibuku justru terkunci. Perlahan aku memberanikan diri mendekati adikku. Aku pegang pundaknya dan sesuatu terjadi. Aku syok bukan main. Badannya memang mirip sekali dengan adikku, tapi wajahnya rusak. Matanya lepas satu, mulutnya sobek, sangat lebar. Ternyata dia bukan adikku. Dia hantu atau bisa jadi dia jin yang menyerupai adikku. Aku benar-benar takut dan langsung masuk ke dalam kamar. Aku bersembunyi dan memaksa tidur agar lupa dengan kejadian barusan. Paginya, aku bertanya pada ibu, apakah semalam adik keluar kamar? Kata ibuku, adikku semalam tidak bangun untuk meminta minum ataupun buang air kecil. Dia tidur sangat nyenyak. Benar saja, dia bukan adikku. Makhluk itu hanya ingin menyerupai adikku. Atas kejadian itu, aku langsung mengajak adikku untuk taat sholat dan selalu berdoa untuk meminta perlindungan diri pada Tuhan. Oke guys, itu dia cerita serem dari Nabila. Ayo, kirim cerita kalian ke ceritamisteriku.id@gmail.com. Sampai jumpa lagi, bye.